warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast kita secara virtual yang diselenggarakan oleh kelompok 3 peserta Latsar CPNS golongan 2, gelombang 5, angkatan 4 BPPK Ciloto. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol berfaedah tentunya ya, dengan tema mengenai bela negara. Dan pada hari ini juga kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu ada Ibu Dr. Heni Rohaini. Beliau adalah seorang dosen di bidang keilmuan politik dan sosial. Kita langsung saja sapa narasumber kita malam ini. Selamat malam Bu Heni. Selamat malam semua para peserta podcast hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Heni. Saya adalah dosen pengajar dari Ilmu Fisip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya malam ini. Kita sudah hadir sebanyak 9 orang rekan saya yang sudah hadir di sini, yang tentunya nanti akan ikut bertanya juga ya, karena temanya bela negara. Mungkin saya langsung saja bertanya ya Bu ya. Apa saja sih bentuk-bentuk bela negara yang bisa kami aplikasikan nih Bu sebagai seorang ASN? Oke, langsung ya to the point. Baik. Nah, karena ini temanya adalah bela negara yang harus dilakukan ASN untuk menunjukkan bela atau cintanya kepada negara kita adalah pastinya kita harus paham dulu nih tuh bela negara. Harus tahu juga regulasi tentang bela negara. Kalau misalnya nanti Anda ada kesempatan, Anda buka-buka nanti undang-undang misalnya tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 ya, di situ menjelaskan tentang pertahanan negara dan bagaimana juga pemahaman Anda terhadap bela negara. Bela negara itu adalah tekad atau sikap dan perilaku tindakan gitu ya yang konkret dilakukan oleh warga negara. Nah, jadi kuncinya satu, Anda harus bekerja dengan prinsip melayani publik. Karena ASN ini adalah pelayan publik, berarti Anda harus bekerja sungguh-sungguh bagaimana caranya Anda memberikan pelayanan sebaik-baiknya tanpa membedakan. Ketika Anda nanti melakukan pelayanan apapun bidang pekerjaan profesinya sebagai ASN, Anda itu harus bersikap adil dan harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Nah, mungkin secara sederhananya bela negara dimaknai seperti itu. Ya, jadi seorang ASN itu seorang abdi negara ya gitu untuk melayani masyarakat. Mungkin dari teman-teman akan ada yang mengajukan pertanyaan nih Bu buat Ibu Heni. Untuk pertanyaan pertama, silakan ada yang mau bertanya. Baik, saya Kak Dewi. Oh iya, baik, silakan dari Kariska nih Bu. Ya baik, langsung saja pertanyaannya Kariska, boleh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, salam kenal ya Bu. Ya, Iya, Bu, yang ingin saya tanyakan, kalau menurut Ibu, bagaimana ya perkembangan bela negara pada masyarakat Indonesia? Apakah mengalami penurunan atau peningkatan dari masa ke masa? Kan seperti kita lihat generasi sekarang juga kan banyak yang mencetak prestasi ya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan lain-lain. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizka, menarik ya pertanyaannya. Bagaimana sih gitu ya? Jadi ibaratnya kekhawatiran, kalau bahasa komika itu keresahan kita gitu ya, sebagai generasi muda, atau bahasa sekarang itu kita ini ada di masa generasi Z. Yang menjadi keresahan orang-orang saat ini gitu ya, apakah bela negara ini makin ke sini makin naik atau turun gitu ya. Kalau berbicara bagaimana sih konsep bela negara pada generasi milenial saat ini, bahwa pada dasarnya ya untuk aplikatifnya berbeda-beda ya, tidak bisa kita sama ratakan, karena balik lagi generasi saat ini melakukan bela negara sesuai dengan porsinya dia. Tidak bisa misalnya dengan menyamaratakan bagaimana mereka menerapkan bela negara. Misalnya ketika misalnya zaman penjajahan, bentuk bela negara paling bisa banget kita lihat yaitu misalnya kita membantu nih mengusir penjajah berperang pada masa itu gitu ya. Kemudian pada fase masa pembangunan, maka bela negaranya dilakukan dengan bagaimana kita turut serta membangun bangsa kita gitu ya. Nah, kemudian masuk ke fase-fase selanjutnya gitu, sampai dengan pada titik fase milenial nih, seolah-olah tidak terlihat gitu ya bahwa ada bela negara. Mungkin secara kasat mata tidak terlihat, tapi seperti tadi Mbak Rizka sampaikan, bela negara kaum milenial saat ini bisa dilakukan melalui ya tadi dengan berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, prestasi yang dibangun yang pastinya adalah harus prestasi yang bentuknya positif. Misalnya saintis, pelajar, dia berprestasi mengharumkan nama bangsa melalui misalnya menjadi juara-juara olimpiade dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk bela negara. Kita bisa memaknai bahwa bela negaranya pada masa sekarang tidak naik, tidak turun, tetapi cara bagaimana
si generasinya melakukan bela negara yang mungkin berbeda cara pandangnya. Jadi pada dasarnya generasi milenial pun pastinya punya dong perilaku dan sikap bela negara. Nah, mungkin pertanyaan Bariska mungkin ya bisa terjawab dan bisa memberikan wawasan baru gitu ya dari jawaban yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak nih Bu Heni. Berarti Ya. baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua. Mas Winarno untuk pertanyaan kedua. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Dewi. Selamat malam, Bu Heni. Saya izin bertanya. Melihat fenomena generasi muda itu menurut saya semakin jauh dari cita-cita leluhur bangsa, di mana yang lagi tren banget ini ada Citayam Fashion Week. Bagaimana menurut Ibu mengenai perilaku yang sedang tren saat ini? Oke, Mungkin lebih ke sikap kita menarik bagaimana ya. menanggapinya gitu ya? Iya. Sikap kita bagaimana menanggapinya gitu ya, Mas Winarno ya? Oke, menarik sekali nih pertanyaan Mas Winarno. Bagaimana nih cara kita menanggapi gitu ya fenomena yang lagi in, ya lagi happening gitu tentang Citayam Fashion Week gitu ya. Nah, bagaimana nih? Karena mungkin bagi sebagian orang fenomena yang muncul Citayam Fashion Week ini tidak memperlihatkan cita-cita bangsa negara kita gitu ya. Tapi itu kan namanya kalau misalnya dalam berpandangan itu pasti ada dualisme ya, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau misalnya kita berbicara yang kontra, misalnya ketika kemunculan Citayam Fashion Week ini pasti dimaknai bahwa kegiatan event yang kayak sia-sia gitu ya, kayak apa sih nggak ada faedahnya lah bahasanya gitu ya. Kalau dari sisi yang kontra gitu ya. Kemudian dengan munculnya Citayam Fashion Week juga misalnya bisa kita lihat ya sekarang kan kita bisa ngelihat nih beberapa bukan selebaran ya, maksudnya video-video tentang bagaimana fenomena Citayam Fashion Week ini misalnya. Yang menjadi kontranya ini kalau kreatifnya sih oke gitu ya, tetapi yang menjadi kontranya ini menjadi ajang untuk siapa saja misalnya ya membangkitkan kreativitasnya tanpa ada batasan. Misalnya seperti yang mungkin banyak orang menyayangkan gitu ya, kenapa fenomena ini menjadi kayak unfaedah. Ketika misalnya banyak orang cross dressing gitu ya, mungkin kita paham lah ya cross dressing gitu. Misalnya gender X gitu berala kayak gender Y atau sebaliknya. Nah, mungkin bagi sebagian orang apalagi kita ya yang adatnya masih ketimuran, ini menjadi sesuatu fenomena yang kayaknya jadi unfaedah nih gitu ya, jadi kurang baik. Padahal ini kalau berbicara misalnya kontranya, tetapi kalau misalnya kita bicara pro-nya dari Citayam Fashion Week ini juga ada kok nilai positifnya. Nilai positifnya apa? Nilai positifnya adalah kita bisa melihat bahwa keterbatasan ini tidak menyurutkan kreativitas dari anak muda saat ini. Nah, Citayam Fashion Week ini adalah fenomena lokal ya. Jadi fenomena lokal yang bisa menjadi nasional. Artinya yang tinggi ya ternyata bisa menjadi sorotan mata nasional bahkan dunia. Contohnya saja misalnya salah satu dari tabloid fashion di Jepang mengomentari Citayam Fashion Week ini. Mereka juga mengakui kerennya. Nah, kalau misalnya ini di Citayam News gitu kita nggak tahu, Citayam ini bisa sama populernya seperti Paris Fashion Week gitu ya. Ya, tapi nggak tahu nih. Tapi secara positif kita bisa memaknai memang anak muda saat ini tidak bisa kita kontrol seperti anak masa-masa baby boomers gitu ya. Nah, anak muda saat ini kan sangat kreatif, punya banyak ide gitu ya, punya banyak gagasan. Nah, tugas kita adalah bagaimana membantu anak-anak muda yang kreatif dan inovatif ini untuk menyalurkan gagasan, ide kreatif dan inovatifnya ini ke dalam hal-hal yang positif. Nah, itu saja. Kalau masalah fenomena Citayam Fashion Week-nya bisa dianggap positif kalau misalnya kita merasa pro, banyak positifnya. Tetapi kita juga mungkin ada sebagian orang yang kontra. Nah, tetapi sebagai masyarakat luas gitu ya, kita ya harus memaknainya bahwa kita harus lihat sisi positifnya, tidak hanya melihat sisi negatifnya gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Bu Heni atas waktunya dan jawabannya. Mungkin sebenarnya ini perbincangan kita sudah mulai memanas ya Bu ya. Tapi karena waktu kita sangat terbatas ya teman-teman, untuk teman-temanku juga tetap semangat dan terus berprestasi sebagai bentuk sikap bela negara kita. Ya mungkin saya akhiri podcast kita malam ini. Terima kasih banyak semua atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.